Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setiawati dengan nomor NIM 6301020000131 dari kelas 4D Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme debit kredit untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Definisi dari mekanisme debit kredit adalah aturan debit kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun mana saja yang masuk ke dalam kredit dan akun mana saja yang masuk ke dalam debit dengan berpegangan pada prinsip persamaan akuntansi. Mekanisme debit kredit juga disajikan dalam bentuk jurnal. Jurnal adalah pencatatan transaksi keuangan secara kronologis dengan mencatat akun secara berpasangan, yaitu pasangan antara debit dan kredit. Dalam mekanisme debit kredit, ada beberapa akun. Yang pertama, akun aset. Aset adalah jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usaha. Adapun yang termasuk ke dalam aset adalah kas, perlengkapan, piutang, bangunan, kendaraan, dan sewa dibayar di muka. Yang kedua, ada liabilitas. Liabilitas atau juga bisa disebut dengan hutang adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Yang termasuk ke dalam liabilitas ada hutang usaha, hutang jangka panjang, dan hutang gaji. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas atau juga bisa disebut dengan modal adalah kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Yang termasuk ke dalam ekuitas adalah modal pemilik. Dan yang keempat ada pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aktiva yang terjadi akibat transaksi yang menghasilkan keuntungan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ada pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Yang kelima ada beban. Beban adalah uang yang dikeluarkan untuk kelancaran proses produksi. Yang termasuk ke dalam beban ada beban gaji, beban sewa, beban konsumsi, beban iklan, dan beban perlengkapan. Dan yang terakhir atau yang keenam ada brief. Brief adalah uang yang ditarik dari perusahaan untuk keperluan pemilik. Adapun yang termasuk ke dalam brief adalah brief pemilik. Dalam aturan mekanisme debit kredit, apabila aset bertambah, maka akan ditulis dalam debit. Apabila aset berkurang, maka akan ditulis pada kredit. Sedangkan pada liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan brief, apabila nilainya bertambah, maka akan dimasukkan ke dalam kredit, dan apabila berkurang, akan dimasukkan ke dalam debit. Sedangkan beban, apabila bertambah akan dimasukkan ke dalam debit dan apabila berkurang akan dimasukkan ke dalam kredit. Contoh soalnya, yang pertama, tanggal 1 September diinvestasikan oleh perusahaan Abadi Jaya untuk pendanaan perusahaannya sebesar 10 juta. Uang yang masuk tersebut akan dimasukkan ke dalam kas. Kasnya bertambah, maka akan dimasukkan ke dalam debit sebesar 10 juta. Yang kedua, ada akun modal. Apabila akun modal bertambah, maka akan dimasukkan ke dalam kredit. Yang kedua, pada tanggal 5 September, perusahaan Abadi Jaya membeli gudang seharga 2 juta secara tunai. Nah, pada kasus ini, pembelian itu termasuk ke dalam beban, sehingga apabila bertambah akan dimasukkan ke dalam debit. Sedangkan kasnya akan berkurang, sehingga akan ditulis pada kredit. Yang ketiga, pada 10 September diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta. Diterima 10 juta, sisanya dibayar bulan depan. Sehingga pencatatannya adalah kas bertambah, maka dimasukkan ke dalam debit sebesar 10 juta. Piutang usaha yang termasuk ke dalam aset, maka bertambah, maka dimasukkan ke dalam debit. Sedangkan pendapatan akan dimasukkan ke dalam kredit, yaitu 15 juta. Dan yang soal terakhir, pada tanggal 15 September, perusahaan Abadi Jaya harus membayar iklan sebesar 200.000. Sehingga dalam pencatatannya ditulis beban iklan sebesar 200.000 dimasukkan ke dalam debit karena bertambah,
sedangkan kasnya berkurang sehingga harus dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp200.000. Demikianlah penjelasan saya mengenai mekanisme debit kredit. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.